Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Fold 8. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Mensesnek bilang tak hanya Tukin TNI dan Kemhan yang naik, tapi ada juga lembaga lain. Kata Mensesnek, Tukin sejumlah lembaga sudah lama tidak naik. Selain kenaikan Tukin kepada pegawai Kemhan dan prajurit TNI, pemerintah juga menaikkan tunjangan kinerja kepada tenaga kesehatan dan guru yang bekerja di wilayah 3T. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Tukin. Secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit begitu. Yang juga jadi sorotan saudara akademisi dan juga Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Ferry Amsari menyebut pembentukan Kabinet Bayangan merupakan salah satu mekanisme check and balances terhadap jalannya pemerintahan. Sementara Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Suroto bilang Kabinet Bayangan merupakan pressure group. Berikut cuplikan dialognya dalam program Rosi. Membangun efektivitas itu tidak dengan membangun kepentingan politik. Kalau kepentingan politik dibagi-bagi, jumlahnya akan membludak. Tapi kalau kinerja yang dilakukan untuk kesejahteraan orang bisa lebih sederhana, beban keuangan negara juga tidak. Coba bayangkan rapat kabinet kami pertama karena 15 orang, itu anggaran cuma 2 juta. Bandingkan dengan rapat paripurna kabinet di Merah Putih, jumlahnya saja penuh. Kapan diskusinya para menteri dengan presiden? Kalau kami ada diskusinya. Nah, tanggal 28 Juli Anda mengunggah di media sosial, Mas Roto, apresiasi Anda, tapi juga menantang Kabinet Bayangan ini. Jadi Anda lagi memuji, lagi menguji, atau apa sih konteksnya? Ya, ini Kabinet Bayangan ini kan menarik ya. Setahu saya kalau di luar negeri sih Kabinet Bayangan itu dibentuk dari positioningnya itu dari parlemen. Tapi dianggap parlemen macet kan sekarang gitu. Teman-teman ini kan, ini menurut saya ini bukan Kabinet Bayangan yang seperti halnya di luar negeri, tapi ini mungkin semacam pressure group. Cuman mungkin supaya keren, jadi harus ada di luar negeri mana contohnya, Mas Roto? Contohnya kalau ada di Kanada itu juga di sana ada Kabinet Bayangan, tapi itu dari Mas Roto belum baca yang di Prancis. Ya, konsep maksud kabinet saya bayangan begini, itu saya tidak hanya mau hanya di mengatakan parlemen. bahwa ini hanya semacam Tunggu dulu. Dan pressure group ini sebetulnya juga dilakukan oleh siapapun. Dan ini penting sekali untuk kita tanggapi. Saya terus terang saya senang ada kawan kita yang ngaku sebagai seknek Bayangan kan. Siapa tahu suatu saat akan terpilih sebagai seknek beneran gitu. Tapi kan, kalau kemudian men-challenge berarti ada hal yang disangsikan. Justru di situ mereka itu pressure group yang mereka ini mengatasnamakan sebuah kabinet bayangan seperti halnya biasanya di luar negeri seperti itu. Terus kemudian tapi mereka itu dipilih oleh siapa? Kan ini representasinya kan hanya representasi civil society. Apa bedanya sama LSM yang lain? Sama. Cuman ini seknek-seknekan, kementerianan itu supaya lebih mungkin fokus kepada policy-policy yang tadi kabin-kabin kecil kan gitu. Tapi menurut saya ini terlepas dari itu.
saya ingin menguji ini bagaimana perspektifnya terutama karena saya diundang ke sini kan sesinya adalah sesi menguji kebijakan tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, saya ingin tahu sebenarnya perspektif teman-teman Kabinet Bayangan ini yang banyak saya lihat juga saya kenal baik. Saya perlu merespon sebelum ingin di koperasi situ. Nah, sebelum ngomongin soal koperasi, kita akan siapkan itu nanti. Tapi kemudian disangsikan masalah pemilihan orang-orang itu tadi, Bang Ferry. Ya tidak apa-apa, kan beliau ini juga pressure group ya. Kalau oposisi itu memang pressure group, dia mempressure pemerintahan. Nah karena beliau ini masih kurang bahan bacaannya, kalau di beberapa negara sudah berkembang sekarang. Konsep Westminster dengan Kabinet Bayangan itu sudah kemana-mana, terutama memang konsepnya di parlemen. Tapi ada perkembangan. Misalnya dengan negara dengan sistem kuasi presidensial di Prancis. Tidak hanya shadow kabinet di dalam parlemen. Ya, nggak ada masalah. Mungkin dengar dulu, ya. sabar supaya Anda paham bahwa di masyarakat secara informal juga dibentuk shadow kabinet ketika parlemen tidak lagi terbangun oposisi yang kuat. Sehingga suara publik tidak tersampaikan. Jadi sudah banyak perkembangan. Tapi presidennya siapa nih, Mas? Ya, jangan ke sana dulu, fokus dulu. Kita bicara soal shadow kabinet boleh nggak secara dilakukan oleh publik. Kalau Anda lebih jauh shadow kabinet itu yang saya tahu dibentuk di parlemen. Tapi ini kan hanya dari masyarakat civil society. Ini sebetulnya hanya pressure group seperti LSM biasa. Mas Roto tidak mendengar. Coba pasang di telinga. Satu, di Prancis ada yang di parlemen shadow kabinet. Formal shadow kabinet namanya. Diisi oleh kabinet oposisi dari partai minoritas di parlemen. Paham ya? Di luar itu ternyata ada shadow kabinet publik di luar parlemen. Itu tradisi baru ketika kegagalan oposisi bertanding dengan pemerintahan di parlemen. Jadi ada model baru. Kalau kita pakai referensi, sabar, jangan dipotong dulu. Supaya paham kita duduk persoalannya. Tradisi ketatanegaraan baru, politik ketatanegaraan baru itu lah yang kita bawa di sini. Kenapa? Karena kalau Mas Suroto cermat, dengan terbangunnya koalisi tunggal tidak lagi terjadi checks and balances yang baik. Saya ambil contoh percampuran yang terjadi. Wakil Ketua DPR datang ikut terlibat menyusun kabinet. Ya, itu percampuran legislatif. Dengar dulu, Anda kan tidak paham konsep. Tapi tidak ada rekognisinya di dalam aturan hukum kita, konstitusi kita, tata negara kita kan tidak ada. Anda kan pakar tata negara, gimana Anda? Tapi kemudian kan ada upaya check and balance. Ya ini hanya semacam pressure group biasa. Mas Rosso ini terlalu semangat. Dia bilang semua ada di ketatanegaraan, di konstitusi. Anda saya kasih tahu ya, kejaksaan KPK nggak ada di konstitusi. Apakah tidak sah? Loh, itu kan ada undang-undangnya. Ini kan tidak dibentuk oleh undang-undang, Pak. Setiap lembaga negara itu ciri khasnya disebut di konstitusi biasanya. Enggak, tapi ada diatur di undang-undang. Ini kan hanya pressure group, tidak diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan yang diatur. Saya sebut ya, di undang-undang namanya partisipasi publik. Informasi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Bareskrim Polri menangkap seorang pilot maskapai Malaysia Airlines yang membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu ke Jakarta. Pilot berinisial MS ditangkap Rabu lalu saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Otoritas Bea Cukai menjelaskan seluruh barang bukti narkoba dibawa pelaku dari Kuala Lumpur dalam koper kerjanya ke armada pesawat nomor penerbangan MH327. Barang haram itu akhirnya disita saat petugas Bandara Soekarno-Hatta mendeteksi barang mencurigakan lewat deteksi X-ray. Rencananya ekstasi itu akan diedarkan di Indonesia sementara sabu untuk kebutuhan pribadi. Tersangka dijerat melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Wal ya, 4 gram sabu itu di tas. Yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia.
dan dari hasil pemeriksaan tes urin ya Pak Awal ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Usai jeda Saudara Kompas yang akan kembali dengan informasi kasus korupsi Bupati Pemalang menguak sejumlah fakta. Bupati Pemalang yang diduga melakukan pemerasan akhirnya menjadi korban pemerasan. Dari kasus ini, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah.